Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan malam ini engkau terpejam, tapi pikiranmu tetap terjaga. Engkau mendengar napas anakmu, istrimu, orang-orang tercinta. Tapi di kepalamu hanya ada angka, tanggal jatuh tempo, cicilan, tagihan, dan janji-janji yang dulu terucap begitu mudah. Bayangkan semua itu lenyap, bukan karena utangmu tiba-tiba lenyap, tapi karena Allah yang maha besar menghapusnya perlahan, dengan cara yang tak pernah kau sangka. Tapi syaratnya satu, engkau harus rela bangun dan bicara padanya malam ini. Di luar sana ada orang yang tak bisa tidur karena lapar. Ada juga orang yang tak bisa tidur karena utang. Bedanya lapar bisa ditahan, tapi utang membuat napas pendek, dahi berkerut, senyum pun sulit. Utang membuat kita jadi pelit bahkan pada diri sendiri. Tak sedikit orang yang siangnya tertawa di kantor, tapi malamnya menangis di kamar. Banyak yang pura-pura sibuk scroll HP padahal sedang mencari cara menunda penagihan. Banyak yang memilih tidur lebih cepat, seolah tidur bisa menunda realita. Tapi semakin tidur, semakin mimpi buruk datang, karena utang tak pernah tidur. Banyak orang menilai utang hanya urusan angka, padahal bagi yang benar-benar terjerat utang, bukan sekedar nominal. Utang adalah beban mental, beban perasaan. Ia memenjarakan rasa percaya diri, menghapus mimpi, memupus rencana, bahkan merusak hubungan baik. Berapa banyak rumah tangga retak hanya karena utang? Berapa banyak anak tumbuh dengan melihat ayahnya berbohong? Berapa banyak orang sehat tiba-tiba sakit karena pikirannya terjepit antara cicilan dan penagihan? Maka malam ini sebelum engkau benar-benar tertidur, mari kita bicara bukan hanya dengan manusia, tapi dengan Tuhan yang maha membolak-balikan keadaan. Karena sehebat apapun manusia berusaha, ujungnya tetap Tuhan yang menentukan hasilnya. Sahabatku, hari ini terlalu mudah berutang. Semua hal bisa dicicil. HP, motor, mobil, rumah, liburan, tas, baju, bahkan makan di restoran pun bisa bayar belakangan. Dunia modern membuat orang lupa satu hal, bahwa utang itu janji. Dan setiap janji adalah beban yang harus dibayar di dunia maupun di hadapan Allah. Hari ini banyak orang berani berutang bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat cukup, ingin dianggap kaya, ingin dipuji teman, ingin diakui keluarga besar. Sayangnya status tidak bisa membayar tagihan. Pujian orang pun tak pernah bisa menalangi cicilanmu. Mungkin engkau juga pernah begitu. Awalnya hanya satu cicilan kecil, lalu kredit barang lain, lalu kartu kredit, lalu pinjaman online, lalu gali lubang tutup lubang. Lama-lama engkau tidak lagi hidup. Engkau hanya bertahan seperti robot. Kerja, gajian, setor cicilan, hidup seadanya. Ulang lagi. Sampai kapan? Dan lucunya di luar sana masih banyak orang yang menganggap hidup mewah adalah segalanya. Seolah makan di warung itu hina. Seolah pakai HP lama itu memalukan. Seolah tinggal di kontrakan kecil itu aib. Padahal di sisi Allah, yang dinilai bukan besar rumahmu, tapi besarnya syukurmu. Sahabatku, utang memang menakutkan, tapi membiarkan diri hancur karena utang jauh lebih menakutkan. Maka malam ini kita ubah cara pandang kita, bahwa utang bukan hanya soal bagaimana membayar, tapi juga soal bagaimana hati kita pasrah padanya, sambil terus berusaha. Allah sendiri sudah menuliskan satu janji agung bagi orang yang bertakwa. Firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini bukan sekedar kutipan di dinding rumah, bukan hanya ayat yang dibaca cepat-cepat di mushaf. Ini janji hidup, bahwa ketika engkau tak lagi percaya pada logika manusia, engkau hanya butuh satu logika. Allah sanggup memberi jalan. Dari mana? Dari arah yang tak pernah engkau sangka. Mungkin kau bingung, bagaimana mungkin? Gaji pas-pasan, utang menumpuk, kerjaan gitu-gitu aja. Mana mungkin lunas? Aku tanya balik, siapa yang memberimu kerja? Siapa yang memindahkan rezeki dari satu pintu ke pintu lain? Siapa yang menutup rezeki orang lain lalu membukakan rezeki untukmu? Siapa yang memudahkan orang lain membayar utang dan bisa memudahkanmu juga? Kalau jawabannya bukan Allah, lalu siapa lagi? Malam ini sahabatku, mari lakukan ini. Ambil wudhu, bersihkan dirimu,
Duduk di tempat paling sunyi, matikan lampu, biarkan hanya lampu hati yang menyala. Hadapkan wajahmu ke arah kiblat, meski hanya duduk bersila. Ucapkan doa ini yang Rasulullah ajarkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau engkau tak hafal, baca terjemahnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan manusia. Ucapkan pelan-pelan. Ulangi, jangan buru-buru. Biarkan hatimu meresapinya. Biarkan matamu basah kalau harus menangis. Karena air mata yang jatuh di malam seperti ini tidak akan sia-sia di sisinya. Dan setelah berdoa, ambil satu langkah nyata. Buat daftar utangmu. Catat semuanya. Dari yang kecil sampai yang terbesar. Jangan takut. Anggap ini peta jalanmu. Besok, bicara pada orang yang engkau hutangi. Minta keringanan dengan jujur. Jual barang yang tidak lagi engkau butuhkan. Cari kerja tambahan walau kecil. Bangun lebih pagi. Cari peluang. Mungkin rezekimu bukan di tempat lama, tapi di sudut baru yang engkau belum pernah sentuh. Dan jangan lupa sedekah. Bukan karena kita kaya, tapi karena sedekah itu adalah cara kita menegur diri bahwa harta itu titipan dan rezeki itu bukan hanya angka. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Justru sedekah membuat kita merasa cukup, membuat kita sadar bahwa kita tak sendirian. Ada orang lain yang lebih susah, lebih lapar, lebih berat beban hidupnya. Dan barangkali doa mereka yang engkau tolong itulah yang akan membebaskan utangmu kelak. Sahabatku, ingat, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa. Mungkin manusia menagih, manusia menekan, manusia menuntut, tapi Allah selalu mendengar. Dan di sepertiga malam, Ia turun ke langit dunia menunggu siapa yang bangun memohon. Jadilah salah satunya malam ini. Utangmu mungkin besar, tapi Tuhanmu lebih besar dari segalanya. Malam ini jadikan malam pertama engkau berdamai dengan diri sendiri. Jangan mati sebelum lunas utangmu. Jangan tidur tanpa berdoa. Bagikan video ini kepada siapapun yang kau tahu sedang gelisah. Jadilah jalan bagi orang lain agar ikut bangkit. Dan kalau engkau ingin terus belajar mendekat padanya, tekan subscribe, nyalakan loncengnya. Karena di sini kita sama-sama belajar kuat, sama-sama belajar pasrah, sama-sama belajar bebas dari utang. Bukan hanya utang uang, tapi utang hidup.